Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7, nama saya Dwi Nur Huda dan rekan saya Ibu Liza Sapitri. Kami akan mempresentasikan judul kami Sistem Informasi Administrasi Akademik dan Keuangan Lembaga Kursus Salman Bandung. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak Prihandoko sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah ini, kemudian Bapak Nurul Hidayat sebagai asisten dosen untuk mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke latar belakang masalah. Kenapa kami mengambil judul ini? Yang pertama adalah kebutuhan akan informasi yang semakin cepat, tepat, dan akurat, yang merupakan keinginan setiap organisasi atau perusahaan untuk menjamin proses bisnisnya. Dalam lembaga kursus Salman Bandung ini, proses administrasi yang dilakukan belum berjalan optimal karena hanya menggunakan aplikasi Word dan Excel dalam membantu pengolahan datanya. Akibatnya, ketika pengolahan mencetak laporan membutuhkan waktu yang relatif lama. Begitu pula pada proses pendaftaran siswa dan penghitungan pembayaran angsuran masih dilakukan secara manual. Adapun atas masalah yang pertama adalah pengolahan data administrasi pendaftaran siswa baru, kemudian pengolahan data keuangan, pengolahan data akademik atau tryout siswa di lembaga kursus Salman. Tujuan dari aplikasi sistem yang akan kita buat adalah yang pertama membantu manajemen dalam mengelola proses pendaftaran siswa, termasuk proses perhitungan keuangan dan membantu manajemen dalam mengetahui jumlah siswa pada tiap cabang serta jumlah siswa keseluruhan dan membantu manajemen dalam memberikan informasi perkembangan akademik serta kehadiran dan keterlambatan siswa kepada orang tua. Adapun saran yang kami berikan untuk lembaga kursus Salman Bandung ini yang pertama adalah aplikasi yang dibuat nantinya akan bersifat atau berbasis website. Kemudian akan ditambahkan fasilitas live chat tujuannya untuk mempermudah calon siswa, orang tua atau wali siswa dalam berkomunikasi dengan admin. Kemudian menambah modul informasi mengenai perkembangan akademik, kemudian informasi mengenai ujian tryout berbasis SMS. Selanjutnya, pada lingkup pembuatan proyek, kami mengalokasikan sumber daya terdapat 6 orang, yaitu manajer proyek, sistem analis, desainer, programmer, sekretaris, dan tester. Di mana manajer proyek bertanggung jawab terhadap bertanggung jawab terhadap jalannya proyek. Nah, nanti diakhiri dengan tester, di mana tester adalah uji coba orang yang nanti kita gunakan untuk uji coba program yang akan kita buat. Nantinya dari testerlah kita memperoleh masukan-masukan atau kekurangan-kekurangan yang berguna untuk uh, pengembangan aplikasi yang kita buat. Pendefinisian lingkup pembuatan proyek meliputi definisi lingkup proyek, analisis masalah, kebutuhan, desain, konstruksi, serta instalasi dan pengiriman nantinya akan dibahas secara rinci pada WBS oleh Ibu Liza Sapitri. Kemudian adapun analisis masalah kita menggunakan analisa SWOT di mana strength atau kekuatan yang dimiliki oleh kursus ini yaitu dekat dengan pusat kota, pelabuhan, bandara, terminal, kampus dan pasar. Fasilitas WiFi 24 jam, tenaga pengajar berpengalaman berasal dari PTN atau PTS yang siap sedia membantu siswa termasuk di saat hari libur. Kemudian pelaporan akademik dilakukan secara berkala. Adapun weakness yang pertama masih menggunakan Word dan Excel sehingga ketika pengolahan data akademik dan keuangan itu relatif lebih lama karena pembuatan laporan relatif lebih lama. Kemudian pelaporan kepada orang tua belum menggunakan SMS gateway karena masih berupa surat sehingga terjadi kadang-kadang terjadi komplain oleh orang tua karena surat tidak sampai ke tangan orang tua. Kemudian dari segi opportunity, yaitu yang pertama relatif mudah menjaring siswa karena lokasinya strategis, termasuk tenaga pengajar berpengalaman. Kemudian yang kedua, karena kebutuhan akan informasi yang semakin meningkat, maka mendorong untuk adanya aplikasi yang dapat mengelola proses pendaftaran, keuangan, serta pelaporan akademik kepada orang tua menggunakan SMS. Yang terakhir adalah ancaman threat, yaitu munculnya pesaing lembaga kursus lain yang sudah memiliki nama besar. Kemudian biasanya calon siswa lebih menyukai masuk ke lembaga kursus yang menyediakan fasilitas informasi secara cepat, efektif, akurat, dan tepat. Ada juga lembaga kursus pesaing yang menggunakan sistem aplikasi berbasis web dalam menyajikan informasi pendaftaran kepada calon siswa. Oke, baik untuk pemodelan diagram proyek saya lanjutkan saja kepada Ibu Liza. Silakan Ibu Liza Sapitri. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang permodelan diagram proyek di sini.
Untuk permodalan diagram proyek kita menggunakan diagram konteks dan DFD sebagai permodalan sistemnya. Di sini di dalam diagram konteks itu dibagi menjadi beberapa entitas luar. Yang pertama ada entitas luar siswa, calon siswa, kemudian ada bagian asemsi, kemudian ada orang tua wali siswa, direktur dan tentor. Kemudian untuk lebih jelasnya kita bisa melihat pembagian dari proses-proses yang terdapat dalam konteks diagram tersebut, yaitu di dalam DFD-nya. Di dalam DFD ini dibagi menjadi 7 proses. Yang pertama ada proses pengolahan informasi, kemudian ada proses pengolahan data siswa, kemudian ada proses pengolahan data keuangan, proses pengolahan data akademik siswa. Kemudian ada juga proses pengolahan data absensi siswa. Kemudian untuk proses 6.0-nya itu adalah proses cetak laporan yang akan diberikan kepada orang tua juga. Selain itu juga akan diberikan kepada direkturnya. Yang terakhir yaitu adalah proses untuk tampil, di mana tampil ini adalah tampil informasi yang akan diberikan kepada calon siswa dan selain calon siswa juga akan diberikan kepada orang tua siswa. Kemudian selanjutnya kita akan lihat estimasi waktu pengerjaan dari proyek di sini. Estimasi proyek pengerjaannya itu dibagi menjadi 6 lingkup pekerjaan. Yang pertama adalah pendefinisian dari lingkup proyeknya, di mana waktu pengerjaannya adalah 5 hari. Dan untuk keseluruhannya di sini adalah totalnya 56 hari, di mana hari Minggu dan hari tanggal merah itu dihitung sebagai hari libur. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ke dalam Gantt chart diagram berikut. Di dalam Gantt chart itu dimulai dari tanggal 7 Desember 2015 kemudian berakhir di tanggal 18 Februari 2016. Kemudian selanjutnya ini adalah estimasi waktu sebenarnya, di mana estimasi waktu sebenarnya kita akan melihat perbedaan antara estimasi waktu perkiraan dengan kenyataan yang terjadi. Misalnya untuk proses A, pendefinisian lingkup proyek, yaitu estimasi perkiraan kita adalah 5 hari, namun pada kenyataannya adalah 7 hari. Untuk lebih jelasnya perbedaan antara estimasi waktu sebenarnya dengan estimasi waktu perkiraan bisa dilihat di dalam Gantt chart berikut. Di dalam Gantt chart itu terlihat terjadi perbedaan antara waktu perkiraan dengan waktu estimasi, waktu kenyataannya. Kemudian selanjutnya kita akan lihat WBS ataupun work breakdown struktur dari lingkup proyek di sini, di mana WBS di sini dibagi menjadi 6 tahapan proyek yang sudah dijelaskan pada tahapan sebelumnya, namun di dalam WBS ini adalah lebih detailnya. Di dalam WBS ini misalnya adalah pada proyek pendefinisian lingkup proyek, di situ kita bisa lihat lebih detailnya lagi. Misalnya pada tahap yang pertama dia melakukan wawancara kepada pihak Salman Bandung, kemudian melakukan evaluasi terhadap sistem yang berjalan, kemudian menentukan masalahnya apa, kemudian membuat batasan masalahnya, kemudian membuat dokumentasi terhadap lingkup masalahnya. Kemudian yang kedua kita akan melakukan analisa masalah. Di dalam analisa masalah di sini kita akan mempelajari penyebab dari permasalahan tersebut, kemudian kita akan mempelajari dari sisi usernya, kemudian membuat diagram konteksnya, membuat DFD-nya, membuat kamus data, membuat dokumentasi. Kemudian untuk analisis kebutuhan di situ kita akan tetapkan berapa jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan, kemudian jumlah dari kebutuhan perangkat kerasnya, jumlah dari kebutuhan perangkat lunaknya, kemudian tahap desain, konstruksi dan pengujian, instalasi dan pengiriman bisa dilihat lebih jelas di dalam WBS-nya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang estimasi biaya. Di dalam estimasi biaya di sini kita menggunakan 2 estimasi, yaitu yang pertama estimasi biaya kebutuhannya, kemudian yang kedua adalah estimasi untuk pengerjaan proyeknya tersebut atau pengerjaan programnya. Nah, di sini estimasi kebutuhan biaya perangkat lunak, untuk biaya kebutuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras itu total biaya keseluruhannya adalah 23.500.000. Kemudian untuk perhitungan estimasi terhadap pembangunan aplikasi itu dengan menggunakan metode function point. Di sini tahapan yang pertama untuk menghitung metode function point ini yang pertama yaitu kita menghitung CFP-nya, di mana CFP ini bisa kita lihat dari 5 komponen yang ada, yaitu berupa input, output, kemudian ada internal logical var-nya, inquiries, external interface, kemudian didapatkan hasil dari perhitungan CFP-nya yaitu totalnya 153. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung RCAF-nya, di mana untuk perhitungan RCAF-nya itu dihitung berdasarkan tingkat kompleksitas dari tingkat karakteristik dari aplikasi yang akan kita bangun. Setelah kita lakukan perhitungan dengan bobot yang sudah ditentukan, hasil total dari RCAF-nya adalah 50. Kemudian kita lakukan perhitungan terhadap function point-nya dengan menggunakan rumus, di mana rumus tersebut sudah didapat dari hasil perhitungan CFP yang bernilai 153, kemudian dari hasil perhitungan RCAF yang bernilai 50, kemudian didapatkan hasil perhitungan function point-nya yaitu 175,95. Kemudian akan kita totalkan dari hasil perhitungan function point tersebut
kita akan konversikan ke dalam bentuk estimasi biaya. Di mana di dalam estimasi biaya ini kita akan hitung per jamnya yaitu 100.000, kemudian kita kalikan dengan function point tadi yang bernilai 175,95 sehingga hasil estimasi pengerjaan proyek aplikasi ini yaitu senilai 17.595.000. Nah, dari estimasi function point ini akan kita totalkan dengan estimasi biaya kebutuhan, yaitu biaya kebutuhan tadi ada kebutuhan perangkat lunak dan perangkat kerasnya yang senilai 23.500.000, kemudian ditambahkan dengan 17.595.000. Total keseluruhan dari biaya ini adalah 41.095.000 rupiah. Eh, Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.